terus kadang hidung mampet. Mampet. Ya, itu reaksi dari situ karena yang memelihara kelima panca indera ini itu organ hati itu. Nah, terus kalau yang bikin debar-debar, mudah kaget, mimpi buruk, ini empedunya mulai lemah karena mengimbangi organ hati yang lama nggak bekerja dengan baik. Akhirnya karena mengimbangi terus. Silahkan Bapak. Kenapa? Ini Pak kan saya udah hampir 10 tahun Pak ya. Iya. Inilah kerasa begah gitu. Iya, begah. Terus selain Akhirnya begah, saya begah terus nyesek kesini semua. ganjel. Ganjel. Iya. Terus, Tapi kalau pas nggak makan ganjel nggak? kalau nggak makan mah nggak. Nggak, cuman kalau pas makan suka kayak berhenti di sini. Iya, terus Iya. kalau tidur kan harusnya gini sebenarnya. Iya. Iya. Kalau pukul kan suka nyesek gitu. Iya, kalau tidur harus gini karena kalau di agak gini nyesek. Iya, Pak. Iya, iya. Kalau makan suka penuh, makan suka Iya, penuh. kalau makan mudah penuh. Terus pandangan buram nggak? Murah. Iya, sama sering sempoyongan. Iya, Terus otot-otot mudah kesemutan. betul. Iya. Selain itu ada debar-debar nggak? Iya, Iya, debar-debar, jeduk-jeduk. iya mudah debar-debar kayak orang takut gitu. Iya, Iya, terus sering mimpi buruk. Iya, Iya. Sama ini kaki dingin. iya Iya, sering dingin sama udah kaget ya. iya udah kaget. Iya, kalau tidur juga dikit-dikit kayak mimpi atau jalan-jalan kemana atau apa gitu nanti kaget gitu kan, terus nggak bisa tidur lagi gitu. Oh iya. Ini Pak, Iya. udah dari penyakit dalam kan ke gastro gitu. Iya. Sekarang kan lagi ke gastro terus. Iya, iya, Gitu. iya. Udah di endoskopi 2 Iya. kali. Iya. Tapi nggak ada perubahan. Iya. Ini masalahnya Bapak bukan di lambung, makanya kalau sampai lama diobati nggak sembuh ya. Ini masalah Bapak di organ hati yang terserang gas. Iya. Ini masalahnya ini yang membuat tenggorokan mengganjal. Iya. Terus seperti penuh mual, ya, pandangan buram, Iya. sempoyongan. Terus mudah kesemutan, ini dari organ hati yang terserang gas saja. Terus kadang hidung mampet. Mampet. Ya, itu reaksi dari situ karena yang memelihara kelima panca indera ini itu organ hati itu. Nah, terus kalau yang bikin debar-debar, mudah kaget, mimpi buruk, ini empedunya mulai lemah karena mengimbangi organ hati yang lama nggak bekerja dengan baik. Akhirnya karena mengimbangi terus lelah. Saat lelah mengeluarkan sensasi seperti itu. Terus nanti kalau sudah kita sering mimpi ketemu orang meninggal, terus ngos-ngosan, mudah lelah. Capek ya. Iya, mudah lelah seperti itu, terus jalan sedikit-sedikit ngos-ngosan. Iya, betul. Nah, itu jantung sudah mulai ikut lemah. Oh gitu Ya, ya. tapi nggak usah takut, ini semua nggak ada yang bahaya. Karena kalau udah disebutkan jantung ini kebanyakan orang kan suka takut. Suka takut, oh sakit jantung, meninggal gitu kan anggapnya. Nah, penyakit nggak ada yang membuat meninggal, mau sakit jantung, sakit apapun nggak ada yang membuat meninggal. Cuman karena di dokter ini nggak bisa sembuh, penyakit jantung, asam lambung atau GERD ini nggak bisa sembuh, saat meninggal masih sakit. Bukan bukan penyakitnya yang membuat meninggal. Ini kita sering salah persepsi. Iya. Jadi katanya kalau sakit jantung pasti meninggal itu bohong. Iya. Kan ada yang sakit jantung sampai bertahun-tahun bahkan 20 tahun nggak apa-apa. Iya. Yang nggak sakit jantung pada meninggal duluan karena kalau meninggal kan sudah ditentukan. Iya betul Pak. Nah, tapi karena 20 tahun itu sakit jantungnya nggak cepat diobati, nggak cepat dapat obat dan tidak sembuh. Nah, pas meninggal kita masih sakit jantung itu. Iya, iya. Bukan sakit jantungnya yang membuat meninggal. Kalau meninggal itu udah urusannya Allah. Allah. Iya. Makanya kalau bilang ada penyakit ini mematikan nggak usah percaya. Itu orang-orang jualan obat itu biasanya. Iya betul Pak. Selalu menakuti pasien. Iya. Iya. Nah, itu aja yang sebenarnya itu nggak ada masalah yang berat. Ini sakit juga ringan. Belum pernah minum obat ini? Belum. Iya. Baru ini aja cetan sama Pak Ari tuh. Oh iya iya. Ini juga dapat kabar dari Pak Ari katanya. Iya, iya, Ya udah iya. mau ketemu pasti hari ini aja ke sana. Iya. Sampai jam 4. Iya iya. Ya udah nanti tinggal terapi, terus nanti ambil obatnya yang cair sama kapsul. Nanti kalau setelah 3 hari perkembangannya itu bagus sekali, nah cairnya nggak usah nambah lagi. Kalau belum sembuh total ya, tinggal tambah di kapsulnya saja. Terus seandainya ada rasa cemas nanti kalau sudah sembuh, ada rasa-rasa umpama kok perut tiba-tiba panas, kita diamkan dulu sampai 10 menit. Nah, kalau 10 menit hilang berarti kita sudah sembuh itu yang seperti itu. Oh iya. Ya, terus saat kita gemeteran, nah gemeteran itu jangan langsung makan. Ini
banyak orang Iya, saya suka gitu. Iya, kalau suka gemeteran itu sampai kelihatan itu kan, Iya. gemeteran sampai di baju aja kelihatan geter gitu. Ah. Itu nggak usah takut, itu bukan orang lapar. Nah, orang suka tahunya ini lapar. Iya, betul. Nah, kita kalau makan, kalau dipakai waktu makan itu rata-rata 5 sampai 10 menit baru selesai. Iya. Nah, seandainya Bapak nggak makan 5 sampai 10 menit, itu gemeteran juga hilang. Saat Bapak makan juga hilang, tidak makan dalam waktu 10 menit hilang. Iya, iya. Jadi nanti kalau umpama gemeteran, kok kita tetap kuat aktivitas, ya udah aktivitas lanjutin, nggak usah takut gemeterannya itu. Itu gemeteran itu yang bisa membuat gemeteran itu biasanya ada otot-otot yang sedang menderita atau di organ ini yang sedang menderita. Menderita bukan berarti sakit. Jadi menderita itu sedang merasakan ada masalah, saat masalah pasti gemeteran kita. Nah, itu seperti itu. Jadi ada orang yang kerja setelah lelah ya. Setelah lelah pas berhenti juga gemeteran ada. Itu orang sehat. Nah, itu yang seperti itu, ototnya saja yang menderita. Jadi kelelahan, capek, nah akhirnya menimbulkan gemeteran. Jadi kalau pas gemeteran gitu, asal nggak bikin lemes, nggak bikin apa, cuma rasa seperti orang lapar, nggak usah takut, itu aman. Iya. Yang penting nanti kalau sudah minum obat juga, karena kalau pengobatan seperti ini, ya seperti sakit yang Bapak rasakan ini perlu obat, ya perlu arahan. Saat sudah minum obat mulai sembuh, sambil minta arahan sama Pak Ari tadi nanti. Jadi kalau umpama pas kita kondisi ada yang dicemaskan atau dikhawatirkan, perlu ditanyakan, nah nanti langsung WA Pak Ari itu. Supaya diluruskan. Kalau diluruskan Bapak tenang, jadi cepat sembuhnya. Iya. Yang mau langsung terapi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung ketemu? Cuma ya. itu aja. Ya. Ya, pokoknya jangan minum obat-obat yang menyalahkan lambung. Ini bukan lambungnya masalah. Ini cuma di organ hati saja terserang gas, sama energinya atau kekuatan kerja empedu itu melemah. Ya? Sesak gitu. Yang bikin sesak? Sesak terus. Iya, yang bikin sesak karena gas ini kan numpuk di lambung sama usus. Akhirnya lambung sama usus ini kan mekar seperti balon. Akhirnya pembuluh darah ketarik, terus ini dorongnya ke atas akan nahan ke jantung juga bikin sesak. Tapi sebenarnya itu bukan sesak. Cuman pas Bapak mau nafas panjang, nggak nyampe karena ini udah penuh duluan. Iya, benar. Ya, itu nggak nyampe saja, bukan sesak sebenarnya. Tapi nanti kalau saat kondisi gasnya sudah terbuang, nah biasanya akan nyaman. Tapi biasanya setelah 3 hari ya, 3 hari konsumsi kapsul itu sama yang cair, terus nanti setelah 3 hari akan mulai sering sendawa, sering buang angin, di situ mulai nyaman. Biasanya tarik nafas panjang juga akan mulai nyaman. Jadi nanti kalau umpama pas minum pertama kali minum kapsulnya, tiba-tiba kok rasanya agak mendorong ke atas gasnya, seperti kayak mau sendawa tapi nggak keluar, mau tarik nafas juga agak berat, itu nggak usah takut. Pertama kali minum saja itu yang kapsul. Nah, itu nanti setelah setengah jam akan normal kembali seperti biasa. Nah, nanti minum kedua, ketiga aman. Setelah 3 hari efeknya cuma sering buang angin sama sering sendawa saja. Tapi kalau ada umpama rasanya kok pas minum kok rasa debar-debar, nggak usah terlalu takut. Itu debar-debarnya bukan dari jantung, itu cuma dari perasaan dari empedunya tadi. Makanya debar-debarnya kenceng, tapi kalau saat dicek di kedokteran biasanya dinyatakan jantungnya normal. Karena itu memang dari empedunya. Terus seandainya timbul rasa setiap minum kapsul itu langsung lemes, ngantuk, itu nggak usah takut. Buat tiduran saja saat lemes atau ngantuk, buat tiduran sebentar, paling setengah jam atau 1 jam, itu akan kembali seger. Itu tanda-tanda yang cepat sembuh. Biasanya butuh waktu paling 1 botol atau 2 botol langsung sembuh. Nah, itu yang seperti itu. Tapi kalau yang efek-efek yang lainnya selain yang debar-debar, terus pas minum agak nyesek tadi, setelah pertama kali minum kapsul itu agak nyesek tadi, terus sama yang lemes itu bukan bukan reaksi. Karena orang minum obat seperti ini, kalau Bapak biasa sakit berobat ya, terus nanti pas minum obat ini, umpama pas minum obat kok tiba-tiba selang seminggu kok panas dingin umpama, nah itu bukan dari obat. Jangan langsung ke obat dulu. Bapak cari obat untuk yang generik atau antibiotik aja minum untuk menurunkan panasnya. Itu aman, itu bukan dari obat. Makanya jarang yang kena panas dingin. Ya, tapi ya ada 1-2 itu ada, tapi memang bukan reaksi obat. Nah, itu seperti itu. Cuman kalau buang air kencing itu Pak, kok air kencingnya agak ini. Agak. Kenapa?
agak kurang ini bau gitu. Oh, kayak bau gitu. Enggak, kita nggak usah mikirin kalau namanya air seni, ya air seni apalagi kalau kita, biasanya gitu Pak. iya kalau kita makan jengkol juga tergantung yang kita makan juga. Terus lama dan tidaknya di dalam kandung kumi. Semakin lama itu akan semakin bikin bau juga. Nah itu kalau masalah BAB atau air seni, bau atau ini itu kotoran semua, nggak usah dipikirkan. Iya. Dan itu saat kita memeriksa orang sakit juga kadang kita butuh air seni, kadang butuh BAB-nya juga kita ambil, itu hanya untuk pelengkap saja. Tapi untuk memastikan penyakitnya nggak bisa dari kedua itu. Jadi nggak usah khawatir. Terus kalau umpama organ hati itu panas, biasanya kalau kita kencing itu seperti darah, seperti air teh itu, karena itu campur darah, tapi itu juga penyakit ringan. Itu bukan penyakit yang bahaya. Jadi nggak usah terlalu takut, ya. Pokoknya kalau masalah di air seni, kalau memang air seni itu nggak ada darahnya, tapi warnanya kok seperti air teh itu, nggak usah takut. Tapi kecuali keluar sampai darahnya banyak karena pernah ngalami, nah itu biasanya ada luka dalam. Nah itu, kalau nggak ada nggak usah takut. Memang nanti kalau organ hati itu panas, itu akan setiap kencing itu warnanya agak seperti itu air teh itu. Karena itu bercampur darah. Ada kok di YouTube saya yang 2 tahun lalu udah saya terangkan di situ. Tapi aman, nggak usah ketakutan. Itu kalau tidur berbaring itu sesak. Ya kalau berbaring gitu. Ya nanti kalau pas mau tidur ditekan-tekan gini aja dulu pelan-pelan. Tapi posisi duduk atau berdiri ya. Kalau pas neken-neken ini sampai sering sendawa-sendawa. Nah saat sendawa ini kan lega. Nah baru tidur. Jadi tidurnya nyaman. Nanti kalau sewaktu-waktu kok mau dapat tidur 2 jam atau 3 jam, kok rasanya kayak sesek lagi, ya udah bangun dulu, ditekan-tekan sampai sendawa-sendawa terus, udah lega tiduran lagi. Itu seperti itu. Tapi nanti kalau sudah minum obat ini kan berhenti itu gasnya. Jadi mulai kembungnya hilang, tidurnya juga bisa pules, bisa nyaman, juga tidak sesak lagi. Kalau kita ke dokter kan biasanya kita dianjurkan tidur pakai bantal tinggi lah. Yang ini itu kita pusing, selamanya begitu kan pusing. Padahal tidur pangking enak ya. Kita bisa bolak-balik sana sini. Iya, saat lelah begini pengen tengkurap mau apa enak. Nah kalau kita suruh nyender terus kan tetap nggak bisa bolak-balik, pegel semua malahan. Iya. Karena ini memang di ilmu kedokteran tidak mempelajari yang masalah penyakit seperti ini. Nah kalau udah ketemu masalahnya gini, insya Allah cepat sembuhnya. Yang penting kalau saat panik nanti walaupun sudah nyaman, tiba-tiba panik itu minta arahan dengan Pak Ari tadi. Ya kalau ke saya itu antri itu ada 7.000 orang, belum saya sempat telepon semua. Iya. Kita silahkan diterapi dulu biar cepat nyaman nanti.